Ada Ibu Suprapti SHMH selaku Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Kabar baik untuk hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik. Kalau ngomongin tentang COVID-19 nih Ibu Suprapti, di Pengadilan Negeri Surakarta sendiri nih kayak gimana perkembangannya Bu? Oh bagus ya, kalau di Pengadilan Surakarta kita sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi setiap pengunjung sidang itu harus menggunakan masker. Kalau dia tanpa masker sudah di-cut dulu, tidak boleh masuk nih Mbak di area pengadilan ya. Dan sebelumnya dia juga harus cuci tangan dulu. Pengadilan negeri menyediakan 2 tempat untuk cuci tangan di bagian muka, tapi di belakang banyak sekali nih wastafelnya. Kita sediakan wastafel di situ, ada apa itu sabunnya, ada tisunya, sudah lengkap. Nah begitu selesai, kemudian mereka masuk di area pengadilan. Sebelum masuk di area pengadilan, mereka sudah di ukur suhunya dulu. Kalau melebihi 37,3 tidak diperkenankan untuk masuk di pengadilan. Nah, pagi hari ini sahabat Ria, kita selama 1 jam ke depan akan membahas mengenai jenis layanan dan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Ini mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang belum tahu gitu kan. Nah, untuk mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Ria, apa sih Pengadilan Negeri Surakarta itu gitu, ya. Bu? Jadi Pengadilan Negeri Surakarta itu posisi gedungnya sudah tahu ya, di Jalan Slamet Riyadi. Gedungnya heritage, bangunannya bangunan cagar budaya. Jadi memang tidak boleh dirubah. Begitulah adanya. Dia berdiri di atas tanah sekitar 1 hektar. Bangunannya sendiri ada 6.000 meter ya. Di situ ada sekitar 105 ASN. Hakimnya ada 23 orang ya. Dan pengadilan negeri di situ memang tugasnya untuk mengadili perkara-perkara pidana atau perdata, permohonan, dan juga memberikan pelayanan-pelayanan yang lain seperti yang saya sampaikan tema pada pagi hari ini, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Bener banget ya. Jadi PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, kalau ngomongin tentang pelayanan terpadu satu pintu nih Ibu Suprapti, mungkin bisa dijelaskan juga kepada sahabat Ria, sebenarnya apa sih PTSP ini gitu ya. Bu? Jadi PTSP ini adalah pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surakarta kepada seluruh pengguna pengadilan yang dilakukan secara terpadu. PTSP ini didirikan berdasarkan SK Dirjen Badilum nomor 77/DJU/SK/HM 02.3/2/2018 tentang pedoman standar pelayanan terpadu satu pintu pada pengadilan tinggi dan pada pengadilan negeri. Dengan SK seperti itu Mbak, maka hampir semua pengadilan, bahkan tidak hampir tapi semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mempunyai pelayanan terpadu satu pintu ini. Sebelum ada PTSP ini sendiri, emang pelayanan di Pengadilan Negeri Surakarta itu seperti apa sih? Jadi begini, dulunya sebelum ada PTSP itu pelayanan itu dilakukan di ruangan-ruangan. Jadi kalau misalnya orang mau melimpahkan perkara, mereka harus mencari pidana gitu ya. Orang mau mencari surat keterangan, dia harus mencari ke ruang hukum. Jadi masuk di di kantor pengadilan, dan itu menurut saya sangat rentan sekali. Ada gratifikasi, ada orang kasak kusuk di sana, di lorong sana, lorong sini ya. Dan alhamdulillah ternyata ini direspon oleh Badilum, kemudian keluarkan SK bahwa diharuskan setiap pengadilan negeri itu mempunyai PTSP. Jadi pelayanan itu tidak boleh berada di ruangan-ruangan. Nah, begitu ya. Jadi ini supaya untuk mencegah adanya gratifikasi atau ya hal-hal yang tidak baiklah kira-kira seperti itu. Ya. Nah, setelah adanya, tadi kan sudah dijelaskan sebelum adanya PTSP nih Bu Suprapti. Kalau setelah ada PTSP ini sendiri itu perkembangannya gimana nih Bu? Baik ya. Jadi setelah adanya PTSP itu kita ada pelayanan itu dilakukan secara terpadu dengan berbasis IT. Berbasis IT ya. Pelayanan dilakukan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Dalam satu ruangan yang dibantau melalui CCTV oleh pimpinan. Jadi pimpinan selalu melihat bagaimana pelayanan itu dilakukan oleh para petugas kami, gitu ya. Kenapa kok cepat? Karena pelayanan ini tadi saya katakan
dilakukan dengan berbasis pada IT. Benar. Kita menuju peradilan modern, kira-kira seperti itu. Konsepnya itu Mbak, peradilan modern. Jadi misalnya pelayanan era terang, itu mereka bisa input sendiri dari rumah, tidak harus datang dan sebagainya. Tinggal di pengadilan nanti dia mengambil hasilnya saja. Cepat, jadi pelayanan itu cepat ya. Kemudian juga mendaftar gugatan atau permohonan, dia tidak usah datang ke pengadilan, cukup dari rumah sudah bisa melalui e-court gitu ya. Jadi semuanya berbasis IT, peradilan modern lah kira-kira seperti itu. Kemudian transparan, dilayani di tempat yang terbuka ya, terbuka karena di ruangan yang terbuka siapa saja bisa melihat di situ dan ada kontrolnya, tadi saya katakan CCTV. Kemudian juga ada petugas supervisor yang selalu mengawasi mereka memberikan pelayanan seperti itu ya. Pembayarannya pun dilakukan di kasir, di tempat khusus kasir. Tidak boleh kemudian para petugas itu menerima uang, misalnya orang mau mengajukan era terang, bayar PNBP-nya di bagian hukum deh, tidak boleh. Harus di kasir. Dan itu dikeluarkan dengan kwitansi. Jadi ada bukti pembayarannya itu ada. Disitulah transparannya ya. Kemudian mengenai biayanya, misalnya saya mau mengajukan gugatan nih Mbak, misalnya gitu ya, atau permohonan, mahal nggak ya biayanya? Mereka bisa cek di Eskum. Ada semacam ATM itu ya, di situ ada alat ATM itu, dia bisa mengetahui bahwa oh saya kalau mengajukan gugatan dengan tergugat berjumlah sekian, biayanya sekian. Karena di situ mesin itu sudah ada radiusnya, biayanya sekian dan sekian. Jadi begitu transparannya, dan kemudian dia juga bisa melakukan pembayarannya tidak di tempat itu, tetapi di PTN langsung, atau lewat edisi kita, gitu. Seperti itu Mbak.